Kedaruratan dapat terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Untuk itu, kita harus siap memberikan bantuan hidup dasar. BHD atau biasa juga disebut Basic Life Support adalah pertolongan pertama yang dilakukan pada pasien atau korban henti jantung atau henti nafas. Dengan tujuan yang pertama adalah mencegah berhentinya sirkulasi atau berhentinya pernafasan. Yang kedua adalah memberikan bantuan eksternal terhadap sirkulasi dan ventilasi dari pasien yang mengalami henti jantung atau henti nafas melalui resusitasi jantung paru atau RJP. BHD dimaksudkan untuk dilakukan oleh semua orang, baik yang memiliki dasar pengetahuan kesehatan maupun yang tidak, sehingga panduan BHD tidak memerlukan tindakan penggunaan obat atau kemampuan atau skill khusus tertentu. Prinsip utama BHD adalah mengalirkan sirkulasi darah dan pemberian nafas melalui jalan nafas yang bersih, sehingga proses kerusakan organ-organ tubuh dapat dihambat. Prinsip umum resusitasi pada pasien terduga atau positif COVID-19. Yang pertama, kurangi paparan terhadap penolong dengan gunakan APD lengkap sebelum memasuki ruangan atau tempat kejadian dan juga batasi jumlah personil. Yang kedua, prioritaskan strategi oksigenasi dan ventilasi dengan resiko aerosolisasi rendah. Dan yang ketiga, pertimbangkan kelayakan untuk resusitasi dengan tetapkan tujuan perawatan dan juga sesuaikan panduan untuk membantu pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan faktor resiko pasien terkait kemungkinan untuk bertahan hidup. Skenario kasus: seorang pasien wanita, Nyonya R, usia 27 tahun, ditemukan tidak sadarkan diri dan tidak bernafas berada di rumah sakit Grand Family saat mengantri obat bersama temannya. Saat diperiksa, kondisi korban lemas dan tampak pucat. Teman korban berkata bahwa sebelum berangkat, korban tampak sehat dan tidak ada tanda-tanda sakit. Wanita tersebut diduga mengalami serangan jantung. Lakukan prosedur 3A, amankan diri, amankan pasien, dan amankan lingkungan. Sebelum menolong korban, harus dipastikan bahwa lokasi benar-benar aman bagi penolong, orang-orang di sekitar lokasi kejadian, dan korban. Meletakkan korban pada permukaan datar dan keras, periksa segala sesuatu yang dapat mengancam keselamatan, dan jangan lupa, penolong menggunakan APD untuk mencegah resiko infeksi menular. Pada korban, beri kain atau masker untuk menutup hidung dan juga mulut korban. Call emergency, segera menelpon ambulans ke nomor 119. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika menelpon ambulans adalah yang pertama, identitas penolong, kedua, lokasi kejadian, dan yang ketiga adalah jumlah dan kondisi pasien, keempat, nomor telepon yang bisa dihubungi. Halo, selamat pagi. Saya Purwestri, sekarang posisi berada di Rumah Sakit Grand Family, tepatnya di bagian apotik. Ada satu orang yang tidak sadarkan diri. Untuk nomor saya 081-3355-778. Saat berjalannya pertolongan, lakukan kompresi sembari menunggu bantuan datang dengan 5 kali siklus. Satu siklus berikan 30 kompresi, lalu cek nadi, amati kurang dari 10 detik, dan ulangi hingga bantuan datang. Lakukan hands-on CPR, tekan kuat dan cepat di tengah dada, center of chest dengan kecepatan 100-120 kali per menit. Adapun langkah-langkah dalam melakukan RCP pada korban dewasa adalah yang pertama, berlutut di samping korban. Lalu, tentukan posisi kompresi dada dengan menemukan titik tengah pertemuan tulang iga dada korban. Setelah menemukan titik kompresi, tempatkan tumit tangan pada titik tersebut dengan satu tangan lagi di atasnya. Posisikan tegak lurus dan jaga agar tetap tegak lurus pada saat melakukan kompresi dan lalu tekan dada korban. Berikan 30 kali kompresi dada, lakukan dengan cepat dan pertahankan kecepatannya. Berikan kompresi dengan kedalaman 2 inci atau 5 cm. Jika bantuan sudah datang, berikan nafas buatan pada pasien yang nafasnya tidak normal dan nadi teraba menggunakan perangkat masker oksigen. Satu bantuan nafas tiap 5-6 detik atau sekitar 10-12 nafas per menit. Jika pasien tidak bernafas, nadi tidak teraba, berikan nafas bantuan menggunakan perangkat masker oksigen dan tetap lakukan CPR dengan perbandingan 30:2, 30 kompresi dan 2 untuk nafas bantuan, serta pasang AED. Berikut adalah cara penggunaan AED. Pastikan penolong dan korban tidak berada dalam situasi yang bisa membahayakan nyawa keduanya. Seperti pada korban yang tersengat listrik, pastikan aliran listrik yang masih menempel pada korban telah diputuskan terlebih dahulu. Pastikan korban tidak berbaring di area yang basah. Yang kedua, cek respon pasien. Setelah mendapat RJP, bila korban tidak memberikan respon nadi kembali dan tidak ada pergerakan dada, maka segera minta bantuan tenaga kesehatan lainnya untuk mengambil AED.
Aktifkan AED dengan menggunakan tombol on. Ambil stiker pad dan tempelkan pada dada korban. Pastikan stiker menempel kuat dengan kulit korban. Ikuti perintah yang diberikan AED, yaitu lakukan RJP selama kurang lebih 2 menit. AED kemudian akan memeriksa kondisi detak jantung korban. Kemudian, anjurkan semua orang untuk tidak menyentuh korban. AED akan memutuskan bila korban membutuhkan shock atau tidak menganalisis detak jantung korban. Apabila AED menemukan salah satu dari 2 jenis detak jantung ini, yaitu ventricular fibrillatin, tidak teratur, dan ventricular tachycardia atau sangat cepat, maka AED akan memerintahkan penolong untuk menekan tombol shock dengan perintah shock advice. Saat penolong menekan tombol shock, AED akan memberikan sengatan listrik ke jantung korban dan penolong tidak boleh menyentuh korban saat pemberian sengatan. Bila hal tersebut tidak berhasil membuat korban bernafas atau sadarkan diri, AED akan memerintah penolong untuk kembali melakukan RJP atau PCR dengan perintah continue CPR. Penolong harus terus melanjutkan set yang sama sesuai perintah AED sampai paramedik datang memberikan bantuan. AED tidak akan memberikan perintah berhenti RJP atau memberitahu penolong bahwa korban sudah meninggal. AED akan terus memerintahkan penolong untuk tetap melakukan RJP sampai korban sadarkan diri. Jika pasien sudah sadar, lakukan recovery position sebagai berikut. Posisi korban, lipat lengan kiri korban, luruskan dengan telapak tangan kanan menghadap ke atas di bawah paha kanan. Lengan kanan harus dilipat, disilarkan di depan dada, dan tempelkan punggung tangan pada pipi kiri korban. Selanjutnya, dengan menggunakan tangan Anda yang lain, tekuk lutut kanan korban dengan sudut 90 derajat. Selanjutnya, gulingkan korban ke arah penolong. Tempelkan tangan pada tangan korban yang ada di pipi, gunakan tangan yang lain memegang pinggul korban, dan gulingkan korban menuju Anda sampai berbaring miring. Gunakan lutut untuk menyangkut tubuh korban pada saat menggulingkan agar tidak terguling. Yang terakhir, posisi akhir recovery. Pastikan kepala atau pipi korban dialasi punggung tangannya. Periksa posisi tangan korban yang lain menggeletak bebas dengan telapak menghadap ke atas. Tungkai kanan tetap dipertahankan dalam posisi disebut 90 derajat pada sendi lutut. Dan monitor nadi, tanda-tanda sirkulasi, serta pernapasan setiap beberapa